Zayyinul Quran, namanya Zayyinul Quran bi aswatikum. Perindahlah Al-Quran itu dengan suara kalian. Artinya membaca Quran itu dibagusi, bertajwid maksudnya. Ini bagus pelajaran suara, melanting suara misalnya, tapi kada bertajwid itu maknanya kada bagus. Zayyinul Quran, perhiasi Al-Quran itu supaya nyaman didengar, supaya orang itu tatanazzalu alaihimur rahmat wan nadharat wan nafahat. Ketika orang mendengarkan kalamnya Allah, ini kalam siapa? Kadang kalamnya Allah. Ini adalah Al-Quran. Perhiasi, zayyinu, bagusi, zayyinul Quran bi aswatikum. Ayo bagusi Quran itu dengan suara-suara kan. Membagusi Al-Quran itu dengan apa garang? Yang pertama belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu biar kada belagu. Biar kada belagu tapi bismillahirrahmanirrahim. Bertajwid kalau kan? Ini kadang kena misalnya panjang mana? Kenapa? Yang handap di ulun ada semalam ceramah di mana kah? Tapi kalau sampai di tempatnya, sakit telinga ulun, hendak ulun tagur. Ketika dia kalau pinata singgung, sakit telinga ulun. Apa? Dia panjang, yang handap dipanjangi, yang panjang dihandapi. Itu lain zayyinul Quran bi aswatikum. Ya. Janganlah belajar tajwid lawan mengajinya dengan tajwid. Itu memperbagusi Al-Quran caranya. Jadi Sayyidina Muhammad Zainul Quran. Ayo Al-Quran kayak apa? Kita Al-Quran kita di rumah kayak apa? Al-Quran kita yang di rumah kayak apa? Terbuka juga Al-Quran di rumah. Palak sudah nih bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Bulan Rajab bulannya istighfar. Berapa sudah untung kita baca istighfar kepada Allah? Berapa sudah nih? Kita minta ampun lawan Allah. Sembahyang taubatnya sudah berapa? Sudah. La ilaha illallah. Amalan ulun itu setiap hari supaya kau mengamalkan juga bagus. Imbas sembahyang maghrib itu sembahyang taubat, minta ampun lawan Allah. Setiap hari minta ampun. Bahkan jalur ulama meminta ampun kepada Allah itu per nafas. Kenapa garang? Ini kita kan kaum syukuri nih. Tak keluar nafas adalah kaum syukuri lah. Ini Nabi imbai nafas lawan detak jantung gitu tapi imbai aja tak. Itu dua sudah, sedetik aja dua sudah. Ketipan mata aja bisa juga tak. Belum lagi yang lainnya, belum lagi kayak jasmani rohani yang kita berataan urat-urat yang ada di lidah ini kau apa kita mensyukuri belum lagi. Ini mata ini berapa jam, berapa tahun sudah bagus saja, kada picak nih, kada uratnya bagus saja. Ulahan Allah Subhanahu wa taala itu kada kita syukuri lagi lah belum. Itu jadi bawa maksiat Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah taala lah. Khususan di bulan Rajab ini insyaallah kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sarana untuk diampuni dosa yaitu memperbagusi membaca Al-Quran. Bahkan kada kita jadi ampuni mama abah kita amalnya kita bagus membaca Al-Quran, apalagi kau istiqomah baca Al-Quran, apalagi kau hafal Quran. Kada mama abah kita aja yang dapat syafaat, keluarga kita dapat syafaat. Juga berataan kita hafal Quran. Berniat, ya Allah, ulun nak menjadikan salah satu dzurriyyat ulun hafal Quran ya Allah. Berniat dulu. Berniat. Ini berniat kena hendak menjadikan anak pengusaha, bagus saja pengusaha yang hafal Quran. Bagus juga. Jauh perbedaannya. Pian sugih di dunia ini jadi pengusaha besar, oke kalau jadi masalah. Amun pian kau mendidik anak kau hafal Quran, pian sugih jadi pengusaha akhirat pian. Ayo hafal Quran, menghafal Al-Quran anak. Paling kena masuk akan dulu ininya kada hafal juga. Paling kena niat kita sudah sampai dulu sudah. Kalau belum sebutakan kisah ini kisahnya ini tenar, kisahnya ini sudah masyhur. Dulu ada orang ahli maksiat, gawiannya tuh maksiat aja kepada Allah, tapi ada tegak-tegak dalam hati nih amunnya kena nih lawan bininya, yang bininya solehah misalnya nih, maka itu juga pian kena lawan bini pada bini itu kenapa?
umanya betul jin lah, umanya jin. Umanya ini nah, kayaknya yang di dalam parut nyawa itu, jangan orangnya ahli maksiat kisahnya, kalau ada rahmai kisahnya kalau lah. Yang di dalam parut nyawa itu nah amunnya lahir, amunnya sudah bisa berpandir, masuk akan ke madrasah Al-Quran. Kalau pina aku dirahmati Allah gara-gara anak tuh kena kalinya terus meninggal, dasar bujur disiksa oleh Allah dalam kubur, dilihat oleh para orang soleh, dilihat, ya, tersiksa di dalam kubur. Oh ternyata sudah lahir anaknya, lalu kau berpandir, ingat wasiat lakinya bahwasanya apa, amunnya sudah bisa berpandir, masuk akan inya ke madrasah Al-Quran, dimasukkan bini, hanya belajar jar gurunya Bismillahirrahmanirrahim, ucapkan jar gurunya Bismillahirrahmanirrahim, dengan berkat Al-Quran, karamah Al-Quran, keagungan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, dengan berkat anak tersebut membaca Bismillahirrahmanirrahim, diangkat adab abahnya di dalam kubur dengan berkat Al-Quran. Apalagi yang penghafalnya baca Al-Quran hadiahi, gesen kai hadiahi, gesen abah, gesen gitu tak. Makanya jangan kolal memasukkan anak ke mana, ke TK Al-Quran belajar. Jangan juga belajar cari gurunya bebarang aja, jangan juga. Cari yang bujur nih orangnya, apa gurunya tuh yang fasih, baca Al-Qur'annya yang fasih. Jangan bebarang aja, jadinya bebarang juga kan katanya baca Al-Qur'annya. Parak jam 9 saudara. La ilaha illallah. Ya mudah-mudahan kita berdoa insyaallah mendapat syafaat Al-Qur'an insyaallah lah. Zayyinul Qur'an bi aswatikum, perhiasi Al-Qur'an, perindah Al-Qur'an dengan apa garang? Dengan yang pertama tadi apa? Dengan belajar ilmu tajwid itu yang pertama. Yang kedua memahami makna Al-Qur'an dengan mempelajari ilmu tafsir. Jangan ra'yu aja. Jangan pendapat aku. Quran pendapat aku lah. Orang Quran itu diambil daripada nih ahli tafsir. Banyaknya tafsir itu di mana-mana ada. Jangan tafsir yang menyalahi pulang lah. Tafsir yang ulamanya ahli sunnah wal jamaah. Imbah itu pulang perbagusi Al-Quran pulang dengan apa? Dengan khusyuk membaca Al-Quran, dengan tadabbur Al-Quran. Yang itu ngarannya memperbagus Al-Quran. Siapa yang memperbagus kalamullah, maka Allah Ta'ala akan baguskan juga kehidupannya. Ada orang dahulu tuh orang ahli maksiat. Ketika itunya ada melihat di jalan itu ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, umumnya kada salah atau Bismillah aja. Rigat, ini ahli maksiat. Diambilnya lalu dibarasinya, diminyak harumnya, diharum-harumnya, diciumnya. Akhirnya wah jar apa? Ketika itu ada munadi, ada yang memanggil, ikam telah memperbagusi namaku jar Allah, Bismillah, memperbagusi namaku, maka akan aku baguskan juga kehidupan ikam di dunia dan di akhirat. Kada mustahil orang yang tadilah hakun belajar tajwid, batu pulang belajar juga tafsir Al-Quran, memahami Al-Quran, khusyuk membaca Al-Quran, rahmat itu akan turun di mana inya membaca Al-Quran. Rumah itu akan tarang dibacakan Al-Quran. Kubur itu akan tarang dibacakan Al-Quran. Rumah kuitan yang di dalam kubur, rumah pakaian yang dalam kubur tarang dengan berkat Al-Quran. Dagangan di mana di sana dibacakan Al-Quran, berkah tempat di situ. Di toko tuh bacakan Yasin. Dengan berkat Al-Quran ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan daripada yang kada bagus. Mudahan ya Allah tarang ya Allah toko jangan di WC lah baca Al-Quran. WC lu supaya tarang juga aja. Nah itu tuh salah nih tuh. Kada boleh dari WC baca Al-Quran. Di rumah itu sudah cukup, di rumah baca Al-Quran. Paling kada bisi dulu Al-Quran. Yang kada bisi nukar. Berapa dah harga Al-Quran, larang lah HP pada Al-Quran. Nukar yang bagus. Ayo. Jangan sampai HP lebih ganal daripada Al-Quran. Ulun tuh takutan bener juga bang, makanya ulun ada tafsir yang pinang larang tuh untuk para takutan juga kalau pina di dalam hati lebih mengagungkan yang lain daripada Al-Quran. HP ini misalnya 3 juta, jangan sampai nih Al-Quran atau tafsirnya di bawah daripada 3 juta. Apa kalah kita ngarannya HP kawa nukar Al-Quran yang larang ada kawa. Itu pentadiman kepada
Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Belum minta ampun, minta maaf lah bahancap sedikit ini jadi miurah ya. Tapi ya mudah-mudahan tadilah kalau amalkan tadi yang sudah disampaikan tadi mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah.